Sidang Jumat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri, kita masuk di dalam doa teduh. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita patut bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan izinkan kita untuk menghadap kehadirat-Nya. Kehadirat Allah yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Pujilah Allah. Pujilah Allah karena kasih-Nya mengutus Yesus yang mati dan telah bangkit. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah karena terang-Nya memimpin kita menuju keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Pujilah Allah, anak domba Allah yang menanggung dan menghapuskan dosaku. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kasih-Nya besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam kerajaan surga, sungguh kami sangat bersyukur kepadamu, sebab kasih-Mu begitu besar. Itulah sebabnya Engkau layak dipuji, Engkau layak dimuliakan. Engkau setia di dalam segala hal. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kepada kami makanan dan rezeki, kesehatan dan kekuatan, dan segala sesuatu yang kami butuhkan, Tuhan senantiasa sediakan. Ampunilah ya Tuhan akan segala dosa-dosa kami, sebab sekalipun Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami, namun betapa seringkali kami melakukan
hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami, di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh merasakan sukacita berada di hadapan Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap puji syukur. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Saudara-saudara sekalian, marilah dengan jemaat di segala abad dan segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, sejak kecil, sejak pertama kali saya ikut sekolah minggu, saya selalu diajarkan betapa Allah itu mengasihi, betapa Allah itu baik, betapa Allah itu setia. Tetapi hari-hari itu juga saya tidak merasakan apa yang dimaksudkan oleh guru sekolah minggu saya. Saya menyadari betapa besar kasih Allah itu setelah saya membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu lebih dari 5 kali, baru saya sadar Allah itu sangat besar kasih-Nya. Allah itu besar setianya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian Besar Setiamu. Besar
setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah ku sediakan, besar setiamu kepada. Saudara-saudara sekalian, tentang kesetiaan Tuhan tidak perlu diragukan lagi. Tentang kebaikan-kebaikan Tuhan tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi kitalah yang seringkali justru menjauh dari kesetiaan Tuhan. Kitalah yang seringkali khawatir tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kita butuh disertai oleh Tuhan. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, Tuhan sertailah hamba. Sekaligus ini menjadi doa bagi kita. Di awal tahun ini, biarlah Tuhan menyertai kita. Tuhan sertailah hamba, kalau tidak ku sesat. Ku harap Kau selalu serta, baru langkahku tetap, maka jiwaku teduh pada jalan dan lembut, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Tuhan sertilah hamba, imanku selalu lemah. Sabdamu penuh kasih rahmat, hatiku terhiburlah, maka jiwaku teduh pada jalan dan lembut, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Tuhan sertailah hamba, sepanjang hidup Kau jaga. Bila ajal aku tiba, Tuhan hantar ke surga, maka jiwaku teduh pada jalan dan lembut, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Nikolas Kurniawan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa berjumpa hari ini dalam ibadah di mana kita akan kembali lagi disemangati, dinyalakan lagi api cinta Tuhan dalam hati kita, supaya kita bisa melangkah lagi, memasuki
hari yang ke-9 di tahun 2022. Saya biasanya mengawali tahun itu dengan slogan yang buat saya sendiri. Saya buat itu. Saya buat begini, masuki tahun 2022, jangan sendirian, tetapi harus berdua-berdua. Ingat tahun 22, berdua-berdua. Yang pasti berdua bersama dengan Tuhan. Dan berdua beriringan dengan saudara seiman untuk melangkah bersama karena tidak ada satupun dari kita yang bisa berjuang sendiri. Kita harus selalu bersama dengan Tuhan. Karena itu firman-Nya kita butuhkan hari ini, perkataannya yang mendampingi kita supaya kita tidak sendiri melangkah. Mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Di hari kesekian ini kami boleh memasuki tahun 2022. Oleh pimpinan Tuhan kami dapat menapaki hari ini. Oleh kekuatan Tuhan kami masih dapat tetap bertahan dan terus berjuang. Melewati belantara kehidupan yang serba tidak pasti. Yang penuh dengan tantangan, pergumulan yang juga tidak menjadi lebih mudah di hari esok. Tetapi kami mau hidup berpegang kepada Sang Pemegang hari esok kami, yaitu Tuhan sendiri. Kami mau firman Tuhan hari ini boleh menyalakan api semangat kami lagi, boleh membangunkan iman kami lagi, boleh terus mendorong kami lagi untuk maju dan berjuang bersama dengan Tuhan. Karena itu berkata-katalah kepada setiap kami Tuhan, hati kami yang gersang, Tuhan biar sirami dengan api cinta-Mu, dengan air kehidupan-Mu yang membuat kegersangan kami boleh menjadi tanah yang subur dan penuh dengan pepohonan yang memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mau bersama-sama tunduk seperti seorang murid, mau belajar dari firman Tuhan. Berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu kami berserah diri. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah merindukan Allah. Merindukan Allah. Kita akan lihat bersama-sama dari satu Mazmur yang ditulis dari sebuah pergumulan, Mazmur yang ditulis dari sebuah kehidupan yang sedang carut-marut, penuh dengan kesengsaraan, ketakutan, dan kekhawatiran. Mazmur 63. Mari kita bersama-sama lihat kitab suci kita, menyimak bersama ayat demi ayat Mazmur 63 ini biar boleh jadi kekuatan buat kita. LAI memberi judul kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allah, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah jadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu, aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang, mereka akan menjadi makanan anjing hutan, tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Padang gurun, saudara-saudara, adalah sebuah tempat yang kitab suci khususnya Perjanjian Lama mencatatkannya sebagai satu background atau setting yang banyak dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Padang gurun atau yang disebut sebagai desert,
tempat di mana kering kerontang, ada desolation di sana, kegersangan terjadi. Dan perhatikan bagaimana dari mulai Abraham, Ishak, Yakub, bahkan kita juga lihat Musa mengalami masa padang gurun. Kita tahu Ayub dan tokoh-tokoh yang ada termasuk Daud, penulis Mazmur ini, juga melalui masa padang gurun. Bahkan orang Israel, umat pilihan Tuhan, mengalami masa padang gurun yang panjang sekali. Untuk lewat masa padang gurun itu, Tuhan mau mereka menemukan harta karun di padang gurun. Padang gurun adalah tempat yang penuh dengan ketandusan, juga keputusasaan, ada despair di sana. Dan ini yang menyebabkan orang kalau mendengar kata padang gurun, itu berarti adalah masa di mana orang sedang patah semangat, sedang tidak ada harapan. Bayangkan bentangan pasir di mana-mana, tampaknya tidak ada air, kering kerontang, dan ada cuaca ekstrim di padang gurun, bukan? Siang panas terik luar biasa, dan malam itu sangat dingin. Bahkan tidak jarang ada makhluk-makhluk yang harus mati kedinginan atau mati kepanasan di padang gurun. Dan juga padang gurun adalah tempat di mana ada destruction, kehancuran. Saudara, bahkan Yesus juru selamat kita juga mengalami masa pencobaan di padang gurun. Saudara, kenapa Alkitab menuliskan tentang padang gurun secara gamblang? Ini memaparkan fakta di depan kita tentang sebuah realita. Memaparkan realita kehidupan yang memang sesungguhnya padang gurun adalah sebuah tempat yang kita sebaiknya memang menemukan harta karun dari Tuhan. Tuhan sengaja menaruh kita di padang gurun untuk satu maksud yang luar biasa dari Allah yang maha luar biasa itu. Dia ingin supaya di padang gurun itulah kita menemukan Dia. Di padang gurun itulah seolah-olah kita seperti sedang ditaruh di satu pojok di mana kita tidak bisa lihat ke kanan ke kiri lagi atau ke depan ke belakang lagi, hanya bisa lihat ke atas, Saudara. Lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum firman Tuhan diberitakan, yang diberi judul Tuhan sertailah hamba, itu ditulis oleh seorang Fanny Crosby, seorang yang buta sejak lahir, seorang yang buta karena sebuah musibah yang tidak pernah dia duga terjadi, tetapi justru karya-karya tulisannya itu sangat mencengangkan banyak orang dan membangunkan orang dari tidur imannya. Iman mereka jadi terbangun karena kata-kata yang dia tuliskan di dalam liriknya. Dan bait kedua dari lagu Tuhan sertailah hamba yang kalau di dalam bahasa Inggris itu diberi judul I would have the Savior with me. I would have the Savior with me. Itu di dalam ayat yang kedua dikatakan begini. I must have the Savior with me for my faith at best is weak. Saya harus memiliki juru selamat bersama dengan saya karena iman saya itu adalah iman yang terbaik justru pada saat saya sedang lemah. Saudara, sampai di sini kita bisa melihat bahwa padang gurun memang secara bersengaja Tuhan letakkan dalam hidup kita. Tuhan paparkan di depan kita. Tuhan izinkan kita memasukinya. Untuk apa? Karena pada saat terlemahlah kita akan bertumbuh terkuat oleh tangan Tuhan yang Maha Kuat. Pada saat dimana kita sama sekali tidak berdaya, kita tidak punya kemampuan apa-apa lagi, pada saat itulah sebenarnya Tuhan akan memberdayakan kita. Kalau kita kuat, kalau kita merasa hebat, kalau kita merasa diri kita mampu, pada saat itu kita akan menjadi, saya tidak butuh pertolongan, saya bisa kok. Tapi pada saat saya bilang saya tidak bisa, disitulah Tuhan akan membuat saya bisa. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat Daud, Alkitab mencatat dengan tegas bahwa Mazmur ini ditulis ketika ia ada di padang gurun Yehuda atau belajar dari pengalaman dia saat dia melalui padang gurun Yehuda. Jangan lupa Daud itu melalui berbagai macam masa pergumulan yang berat. Ada banyak penafsir yang mengatakan padang gurun Yehuda yang dicatatkan di awal Mazmur 63 ini adalah masa di mana Daud sedang dikejar-kejar oleh Saul. Masa di mana Daud itu sedang diselimuti ketakutan yang luar biasa. Dan matanya itu betul-betul menjadi mata kekhawatiran.
penuh dengan berbagai macam kecemasan. Karena dia dikejar bukan oleh orang sembarangan, tapi seorang raja yang masih memerintah waktu itu. Dan inilah yang menyebabkan dia ketakutan. Ada lagi yang menafsirkan bahwa padang gurun Yehuda ini justru pada masa di mana Daud sedang berhadapan dengan anaknya sendiri, Absalom, yang memberontak kepadanya. Saudara-saudara, entah apa itu padang gurunnya, entah saat dikejar oleh Saul atau saat di mana anaknya sendiri mau mengkudeta dia, toh sama padang gurun itu adalah masa yang memang sulit bagi Daud. Tetapi saudara, masa sulit yang dihadapi oleh Daud justru adalah masa di mana paling tepat Tuhan mengajak Daud menemukan dirinya. Disinilah kerinduan akan Allah itu menjadi bertumbuh. Saudara, hari ini kalau ditanya kepada kita, apa sih yang kita rindukan di tahun 2022? Wah, mayoritas jawabannya adalah apa? Biar virus itu punah, tidak ada lagi yang namanya COVID, begitu ya. Tidak ada lagi yang namanya pandemi, tidak ada lagi yang namanya bencana alam, ya, tidak ada lagi yang namanya cuaca ekstrim. Semua kalau ditanya kerinduannya apa? Saya rindu masalah beres. Saya rindu masalah selesai. Saudara, ini berangkat dari sebuah iman Kristiani yang salah kaprah. Seolah-olah yang namanya percaya Kristus itu berarti problem solved. Ya, masalah itu terselesaikan. Dan solving the problem itu adalah kerjaan Tuhan, gitu ya. Dan karena itu datang kepada Tuhan, maka dia akan solving your problem, begitu kan ya. Seolah-olah sampai menjadi begitu dangkalnya iman Kristen, hanya sekedar penyelesaian masalah. Solving the problem. Padahal kata kunci dari iman Kristen bukan solving, tetapi involving. Ada keterlibatan di sana. Iman Kristen bicara soal relasi kita dengan Tuhan. Iman Kristen bicara soal hubungan personal. Karenanya kalau ditanya kerinduan orang Kristen harusnya bukan semata masalah beres. Bukan semata sakit sembuh. Bukan semata tadinya saya bangkrut lalu sukses lagi. Tadinya saya gagal lalu berhasil lagi. Tadinya saya ini tidak mampu lalu dimampukan lagi. Tidak semata hanya itu iman percaya Kristiani kita. Tetapi iman Kristen dibangun justru berdasarkan sebuah relasi dan kedekatan, sehingga harusnya yang dirindukan oleh orang-orang percaya bukan semata penyelesaian masalah, tapi berjumpa dengan Allah lewat masalah-masalah yang dihadapi. Dan perjumpaan ini bicara soal keterlibatan diri. Allah terlibat dalam hidup kita dan kita juga melibatkan diri kita dalam rencana dan karya keselamatan Allah buat dunia ini. Ada involved di sana. Bukan sekedar solve penyelesaian masalah. Hari ini kalau kita mau cari-cari akal untuk cari jalan keluar dari masalah. Saudara, kita putar otak setengah mati, bisa jadi kita nggak menemukannya. Karena apa? Iman percaya kita kepada Tuhan bukan semata menawarkan jalan keluar. Tapi iman Kristiani mengundang kita untuk keluar berjalan bersama dengan Tuhan. Keluar berjalan berdampingan dengan Dia. Dan Dialah yang seharusnya kita rindukan. Dialah satu-satunya yang harusnya menjadi pujaan, menjadi sosok yang kita nanti-nantikan untuk datang menyertai kita. Bukan sekedar menolong kita. Bukan sekedar menyelesaikan masalah kita. Tetapi Dia ada bersama dengan kita. Mari uji kerinduan kita. Memasuki 2022 ini, kita rindu apa? Atau kita rindu siapa? Kalau kita rindu apa? Wah, rindu kesuksesan lagi. Rindu ibadah bersama lagi. Rindu gereja saya pulih lagi. Rindu bumi ini pulih semuanya. Saudara, di atas rindu-rindu itu, harusnya ada kerinduan kita kepada Allah menjadi rindu yang utama. Dan ini yang menjadi inti pesan dari Mazmur 63 yang diungkapkan oleh Daud. Saudara-saudara, setidaknya ada 3 hal harta karun yang ditemukan Daud di padang gurun hidupnya. Apa harta karun itu? Saudara, kalau kita bacakan semua ayat ini, semua ini ungkapan-ungkapan yang jujur. Saya suka kalau baca Mazmur itu adalah ungkapan jujur dari para penulisnya.
Dia bicara apa adanya tanpa tedeng aling-aling, tanpa lalu kemudian berputar-putar, tapi langsung to the point. Dia gembira ya dia gembira, dia bersedih ya dia bersedih, dia nangis ya dia nangis, dia marah sama Tuhan dan kecewa sama Tuhan dia ungkapkan. Dan kalau kita lihat di dalam Mazmur 63 ini, dibagi-bagi menjadi beberapa babak, ayat 2-3. Ini merupakan harta karun pertama yang ditemukan oleh Daud dan yang menjadi kerinduannya di tengah-tengah gersang kehidupan yang sedang dia alami. Yang pertama-tama seolah dia mengungkapkan sebuah slogan dalam hidupnya. Walaupun saya ada di padang gurun, saya masih punya Allah. Dan dialah satu-satunya yang saya rindukan. I still have God. Ini harta karun yang berharga di padang gurunnya Daud. Saya masih punya Allah dan Allah masih memiliki saya. Inilah bicara soal satu hal pertama harta karun yang dijumpai oleh Daud di masa padang gurunnya. Yaitu ada kesepakatan dia dengan Tuhan. Karenanya dia berani mengatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku. Ungkapan ya Allah, Engkaulah Allahku, ini menunjukkan hubungan yang personal. Dia tidak mengatakan, ya Allah, Engkau adalah Allah, titik, enggak. Tapi Allahku. Karena itu dikatakan, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah kering, tandus, tiada berair. Dia gambarkan bahwa padang gurun itu bukan saja ada di sekelilingnya, tapi dirinya lah seperti padang gurun. Dia mengakui bahwa dia sedang gersang dan kering, tandus seperti padang gurun, tiada berair. Dan saya menantikan air dari surga, yaitu Allah yang saya rindukan sebagai satu-satunya yang saya rindukan. Saudara perhatikan, Daud tidak menuliskan, Tuhan bebaskanlah aku dari padang gurun ini. Tuhan bebaskanlah aku dari masalah ini. Tuhan segera bunuh itu para pengejar aku. Saul dan segala kroni-kroninya yang ingin membunuh aku. Tuhan hempaskanlah mereka. Jangan sampai mereka datangi aku. Atau kalau ini dalam konteks Absalom yang memberontak, dia juga tidak lalu berdoa dan mengatakan, Tuhan tolong singkirkan anakku itu yang ingin mengkudetaku. Dia tidak mengatakan demikian, tetapi ketika dia benar-benar terdesak dalam hidupnya, dia tidak cari solusi dari sekitarnya, tapi dia cari solusi dari Tuhan yang satu-satunya dia rindukan. Dan untuk itu perlu adanya kesepakatan. I still have God. Saya masih punya Allah. Dialah Allahku, aku mencari Engkau. Berarti kalau bicara Allahku, Allah kepunyaanku dan aku kepunyaannya. Saudara, kemarin di dalam salah satu pelayanan yang saya pimpin tutup tahun, ada seorang ibu yang bersaksi tentang kilas balik tahun 2021 yang sudah dia lewati. Dia mengutip dari Yohanes 15, dia katakan, saya ini ranting yang melekat pada pokok anggur. Kalau ranting lepas ya saya nggak bisa apa-apa. Saudara, ini menjadi sesuatu yang begitu penting di dalam iman percaya kita untuk kemelekatan kepada pokok anggur, yaitu Kristus. Allah yang kita percaya, Dia juru selamat kita. Ini menjadi bagian yang penting dan yang ini yang harus kita rindukan. Yaitu hidup sepakat dengan Tuhan. Ada sebuah deal bersama dengan Dia. Kalau engkau mau heal, sembuh, engkau harus deal dengan Tuhan. Kalau engkau mau terbebas dari segala macam penyakit, engkau harus deal dengan Sang Tabib Agung itu. Perlu ada dealing, perlu ada kesepakatan. Karenanya Daud sepakat. Engkau satu-satunya yang kurindukan Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, seperti tanah yang tandus dan kering, aku merindukan Engkau. Dan aku memandang kepadamu, kekuatanmu, kemuliaanmu di tempat kudusmu. Lalu yang kedua yang ditemukan oleh Daud, harta karun di padang gurun yang dia rindukan itu. Dia bukan saja berkata, I still have God in this desert. Saya masih punya Allah di padang gurun ini. Tetapi dia juga mengatakan, I still have a salvation. Saya masih punya keselamatan di padang gurun ini. Dan ini dia ungkapkan, kasih setiamu lebih daripada hidup.
Bibirku memegahkan Engkau, aku memuji Engkau dalam hidupku. Mengangkat tanganku demi nama-Mu. Dan dikatakan, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Saudara, lemak dan sumsum ini menurut catatan Alkitab digambarkan sebagai bagian yang harusnya milik Allah. Tetapi kita dikenyangkan oleh apa yang diberikan oleh Allah itu. Dan lebih lanjut lagi dikatakan, bila ku ingat kepadamu di tempat tidur, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, Engkau telah jadi keselamatanku, pertolonganku. Dalam naungan sayap-Mu, aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu, karena tangan kananmu itu menopang dan menyelamatkan aku. Yang pertama tadi, kesepakatan dengan Tuhan itulah harta karun Daud sehingga dia bisa bertahan melewati padang gurunnya. Yang kedua adalah bicara keselamatan yang dari Tuhan. Hari ini dari mana kita cari pertolongan? Hari ini dari mana kita cari keselamatan? Mau sekitar kita menyelamatkan, tidak ada. Yang bisa menyelamatkan kita adalah satu-satunya. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolongan datang? Hanya dari Dia yang tidak pernah tertidur. Saudara-saudara, harta karun di padang gurun yang dialami oleh Daud adalah harta karun keselamatan. I still have salvation. Saya masih punya keselamatan, yaitu yang dari Tuhan, dan itulah yang kurindukan. Bukan keselamatan dari manusia yang bisa binasa, yang hanya sementara, yang sekarang ada lalu nanti tidak ada lagi. Tapi sebuah eternal salvation. Keselamatan yang kekal, yang menyertai aku, sampai aku selalu merenungkan Dia sepanjang kawal malam, dan jiwaku melekat kepadanya terus-menerus, karena Dia terus-menerus menopangku, maka aku mau terus-menerus melekat kepada Dia. Dan saudara yang ketiga yang Daud alami, harta karun di padang gurunnya, dia bukan saja mengatakan I still have God, ada kesepakatan dengan Tuhan, I still have salvation, ada keselamatan yang daripada Tuhan, tapi juga I still have joy in the Lord. Saya masih punya sukacita di dalam Tuhan. Ada penyemangatan. Setelah tadi sepakat, kedua selamat, yang ketiga adalah semangat. Ini yang menyebabkan Daud menutup mazmurnya dengan sebuah ungkapan. Orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi paling bawah. Saudara perhatikan, ada kemenangan yang luar biasa. Dan penuh sukacita dia katakan, mereka diserahkan kepada kuasa pedang, mereka jadi makanan anjing hutan. Tapi perhatikan ayat 12. Raja akan bersukacita di dalam Allah. Saudara perhatikan di sini. The king will rejoice in God. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah. Karena mulut orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Saudara, mazmur ini ditutup dengan sebuah pesan tentang sukacita. I still have joy in the Lord. Di tengah-tengah kondisi penuh dengan sadness hari ini, ingat tentang rejoice in the Lord itu. Semangat yang dari Tuhan. Yang memberikan kepada kita sukacita yang tidak pernah akan berhenti. Bukan sukacita yang dibuat-buat. Bukan sukacita yang hanya senyum dan bermuka gembira. Tapi sukacita yang dari dalam hati melimpah ruah. Keluar, terungkapkan. Bukan saja dalam bentuk nyanyian. Tapi hidup yang tetap bisa berjalan maju. Menghadapi berbagai macam belantara pergumulan. Sebuah kehidupan yang tidak pernah berhenti. Dengan hanya menangisi diri sendiri. Karena penuh dengan berbagai macam masalah yang menekan hidup kita. Tetapi sebuah kehidupan yang tetap bisa bangkit walaupun di padang gurun. Tetap dia menemukan harta karun berharga. Apa harta karunnya, saudara-saudara? Apa yang dimiliki oleh Daud ini juga bisa kita miliki. Yaitu apa? Kesepakatan dengan Tuhan. Deal with your God. I still have God. Yang kedua adalah keselamatan yang daripada Tuhan. I still have salvation. Saya masih punya keselamatan yang dari Tuhan. Karena Dialah satu-satunya yang kurindukan menyelamatkanku. Bukan manusia yang akan menyelamatkan, tapi Dia. Dan yang ketiga, I still have joy in the Lord. Saya masih punya sukacita di dalam Tuhan. Ada penyemangatan dari Tuhan yang tidak pernah akan berhenti. Selalu baru tiap hari. Memang masalah datang setiap hari. Tapi jangan lupa awali dengan sebuah pesan. Kasih setianya, rahmat Tuhan selalu baru setiap hari.
Saudara, kita harus memahami dengan sebuah pemahaman yang lengkap bahwa ketika masalah datang bertubi-tubi, sesungguhnya Tuhan juga bertubi-tubi menolong kita. Ketika masalah datang terus-menerus silih berganti, masalah ini belum selesai, datang masalah yang lainnya, masalah ini belum beres, datang masalah baru lagi. Saudara, tetapi kasih Tuhan tidak pernah terganti dalam hidup kita. Masalah datang boleh juga membuat kita lalu kemudian akhirnya menjadi ketakutan dan cemas. Tapi Tuhan selalu menyertai kita dengan kasih-Nya sehingga kita tidak perlu lagi takut dan cemas, saudara. Karenanya hari ini biar Mazmur 63 ini boleh menyemangati kita lagi. Boleh berjalan lagi. Sambil kita bertanya kepada diri, apa yang kau rindukan? Atau siapa yang kau rindukan di tahun 2022 ini? Tahun yang memang unpredictable, tidak bisa diprediksi. Tapi jangan lupa, saat kita melihat semua serba unpredictable, ada Allah yang available buat kita. Ada Allah yang selalu tersedia, yang mau bangun kesepakatan dengan kita, yang mau mencurahkan keselamatannya buat kita, dan yang mau terus menyemangati kita di dalam hidup kita. Ingat 3 hal ini, sepakat dengan Tuhan, selamat yang dari Tuhan, dan semangat bersama dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian, mari kita tenangkan diri sejenak dan kita memeriksa diri apa yang kita rindukan atau siapa yang kita rindukan di tahun ini. Ingat, memasuki tahun ini jangan jalan sendiri-sendiri, tapi berdua-berdua. Memasuki 2022, berdua bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak mampu. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak bisa melewati hari esok kami yang serba tidak pasti ini. Tanpa-Mu Tuhan kami tidak berdaya. Kami jatuh terpuruk dalam keadaan yang makin memburuk ini. Tetapi bersama-Mu Tuhan kami kuat, bahkan tetap bergiat, terus bersemangat oleh kesepakatan kami dengan Tuhan. Oleh penyelamatan Tuhan yang terus berkarya atas hidup kami. Oleh penyemangatan yang dari Tuhan yang terus menyemangati kami lagi. Memasuki tahun ini. Tuhan sertai kami. Masih ada hari-hari esok yang akan kami lalui sampai kesudahan tahun ini selesai. Tetapi Tuhan, Engkau belum selesai menggarap kami. Bangkitkan dan tumbuhkanlah iman kami justru pada saat terlemah hidup kami di padang gurun kami. Hari ini Tuhan, Kau tahu padang gurun kami itu apa. Mungkin padang gurun itu adalah masalah-masalah di keluarga kami. Mungkin padang gurun itu adalah masalah-masalah keuangan yang kami hadapi. Mungkin padang gurun itu adalah problem-problem kesehatan atau sakit penyakit yang sedang kami hadapi hari ini. Oh Tuhan, kami datang kepadamu sang harta karun di padang gurun kami. Besertalah dengan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami tidak jalan sendiri. Tuhan sertailah hamba, biar Engkau menjadi penyelamat utama dalam hidup kami. Karena hanya dengan kekuatan kasih-Mu, jiwa kami mendapatkan ketenangan, kemenangan, dan kekuatan untuk terus berjalan. Terima kasih Tuhan, kami berserah, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan kuasa Tuhan, yang bukan saja sanggup menyelesaikan masalah kami, tapi mau melibatkan kami dalam karya keselamatan-Mu yang hendak Engkau nyatakan secara tuntas buat bumi ini. Terpuji Engkau Allah yang hidup, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berserah diri. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita saat ini bersatu hati dalam doa. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang boleh menyapa kami. Kiranya ini boleh menjadi pesan Tuhan yang meneguhkan kami semua, yang memotivasi kami untuk kami boleh hidup bagi Engkau, ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Penginjil Nikolas yang boleh Tuhan pakai untuk boleh
menjadi saluran berkat dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati hamba-Mu ini bersama dengan keluarga. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk rencana gereja kami, di mana kami akan berencana untuk membuka ibadah KU pertama secara onsite. Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk segala persiapan yang kami lakukan, ya Tuhan. Karena itu Bapak, kami memohon pertolongan Tuhan untuk teman-teman, anak-anak Tuhan yang mempersiapkan segala persiapan untuk pelaksanaannya. Kiranya Tuhan yang boleh menolong sehingga kami bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, lalu nanti kami akan bisa bersama-sama mengadakan ibadah onsite untuk KU yang pertama. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pergumulan kami, pengembangan pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Kiranya terus Tuhan boleh berikan kami hikmat, para hamba Tuhan, para majelis yang terus bergumul, kiranya Tuhan yang menolong kami semua, sehingga pelayanan-pelayanan yang ada boleh terus kami kerjakan dengan baik, dan kehadiran gereja-Mu boleh menjadi berkat yang lebih luas lagi, ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa terus untuk bangsa kami, di mana bangsa kami bergumul menghadapi pandemi COVID ini. Upaya pemerintah untuk pencegahan penyebaran COVID terus diupayakan, dan kiranya Tuhan juga boleh menolong. Salah satu upaya yaitu dengan pelaksanaan vaksinasi, kiranya terus Tuhan yang menolong, ya Bapa. Kami bergumul, ya Tuhan, untuk pelaksanaan vaksinasi untuk anak-anak, dan kami bersyukur vaksinasi untuk anak-anak sekolah juga sudah mulai dilakukan. Kami bersyukur, ya Bapak, untuk segala pelaksanaannya ini, dan kiranya ini boleh menolong anak-anak kami bisa mendapatkan kondisi fisik yang baik, kondisi kesehatan yang baik, khususnya menghadapi pandemik ini, ya Tuhan. Sehingga pendidikan yang dilakukan oleh bangsa kami, pendidikan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah, khususnya Sekolah Kristen Kalam Kudus di Kota Malang ini, boleh terus dilakukan dengan lebih baik lagi, ya Tuhan. Berkati, ya Bapak, untuk Sekolah Kalam Kudus di Kota Malang, berkati para pengurus yayasan, berkati untuk setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam proses belajar mengajar yang ada. Kiranya Tuhan yang boleh menolong sehingga Sekolah Kalam Kudus ke depan boleh terus berkembang dengan baik, dan kehadiran Sekolah Kalam Kudus di Kota Malang juga boleh menjadi berkat, ya Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat-Mu. Kami mau berdoa kiranya Tuhan yang boleh terus menilik akan setiap kehidupan dari anak-anak-Mu. Tuhan jamah berkati, ya Tuhan. Kau tahu ada jemaat-Mu yang bergumul dengan kondisi tubuh yang sakit. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan pemulihan dan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Kami mau berdoa untuk upaya penanganan medis yang terus dilakukan, untuk pengobatan, dokter yang merawat, kiranya terus Tuhan boleh berikan hikmat, sehingga penanganan medis yang dilakukan boleh menjadi cara yang baik untuk pemulihan akan anak-anak-Mu ini. Dan secara khusus, ya Tuhan, ini Tuhan boleh memberikan kekuatan iman, Tuhan terus boleh meneguhkan pengharapan mereka di dalam Tuhan, sehingga walaupun mereka bergumul dengan sakit, mereka anak-anak-Mu tetap terus memandang kepada Tuhan, tetap teguh di dalam Engkau, ya Tuhan. Umat-Mu juga yang bergumul dengan situasi ekonomi pekerjaan mereka oleh karena situasi yang sulit sebagai efek dari pandemi ini, kiranya terus Tuhan boleh menolong di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Tuhanlah yang boleh terus memberikan kecukupan, Tuhan yang boleh terus memberikan jalan keluar di tengah-tengah situasi yang ada, sehingga, ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu beroleh kecukupan dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan juga boleh menolong anak-anak-Mu yang bergumul dengan situasi di tengah-tengah keluarga mereka, kiranya ada kasih, ada anugerah Tuhan, ada kedamaian di tengah-tengah keluarga. Bapa di surga, sebentar kami juga akan memberikan persembahan. Kami sekali lagi, Tuhan, bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Engkaulah Allah yang selalu menyediakan segala keperluan kami, Engkau Allah yang mengerti segala kebutuhan kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus memimpin umat-Mu, dan ketika kami belajar memberikan persembahan, kami mau belajar dengan penuh, memberikan persembahan dengan penuh ketulusan, dengan penuh sukacita, dengan ucapan syukur dari hati kami, ya Tuhan. Karena itu Bapa, berkati persembahan ini, dan kami juga mau belajar untuk memberikan tubuh kami, hidup kami untuk boleh melayani Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati sekali lagi bangsa kami, berkati kota kami, berkati gereja-Mu, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Tuhanlah yang memimpin kami, sebab Engkaulah gembala kami. Engkau Tuhan yang akan memimpin dan menuntun kami semua. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan boleh memberikan kita kesempatan beribadah pada pagi hari ini. Kita juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memakai hambanya Bapak Penginjil Nikolas Kurniawan
menjadi saluran berkat bagi kita untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Penginjil Nikolas, Tuhan memberkati. Dan terima kasih juga untuk semua Bapak Ibu Saudara yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, mengenai persembahan untuk warta tentang persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan untuk persembahan syukur, persembahan perpuluhan, dan sebagainya untuk mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita. Bapak Ibu Saudara bisa transfer ke rekening gereja kita atau scan QR Code gereja kita. Sekarang kita akan memperhatikan beberapa warta tayang berikut ini. Silakan. Shalom jemaat sekalian, kita telah mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Kita boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan sepanjang tahun 2021 bagi keluarga kita, pemeliharaan kesehatan Tuhan berikan, kekuatan menghadapi berbagai pergumulan hidup, dan juga bagaimana penyertaan Tuhan bagi pekerjaan kita, bagi usaha yang kita jalankan. Mari saya mengajak kita mempersiapkan hati kita memberikan persembahan syukur awal tahun. Persembahan syukur awal tahun kita boleh berikan dengan cara kita mendiskusikan dengan keluarga kita terlebih dahulu, mendiskusikan dengan pasangan suami istri kita, kemudian kita gumulkan melihat pemeliharaan Tuhan, maka kita sepakati kita akan memberikan persembahan syukur awal tahun. Persembahan syukur awal tahun akan kita berikan pada kebaktian umum tanggal 16 Januari tahun 2022. Kiranya Tuhan boleh memberkati pergumulan kita, memberkati kesepakatan kita bersama pasangan kita untuk memberikan persembahan syukur awal tahun, dan kiranya persembahan syukur awal tahun ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Shalom jemaat sekalian. Minggu depan, tanggal 16 Januari 2022, setelah kebaktian umum ketiga, akan diadakan pelatihan bagi jemaat muda yang ingin membantu pelayanan di bidang multimedia, khususnya sebagai kameramen. Kami mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti donor darah yang akan diadakan pada minggu depan, tanggal 16 Januari 2022, pukul 8 sampai dengan 11.30, bertempat di ruangan perpustakaan SKKK, Jalan Arif Margono 18 Malang. Jemaat yang akan donor darah harap mendaftarkan diri dengan menghubungi tata usaha gereja dan mempersiapkan diri dengan beristirahat yang cukup, makan pagi, dan banyak minum air. Pelaksanaan donor darah akan dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Majelis Jemaat GKKK Malang akan melaksanakan peneguhan nikah gerejawi bagi Saudara Antoni dengan Saudari Dianawati Irawan pada hari Rabu 26 Januari 2022 pukul 11 siang, bertempat di Hotel Haris Malang. Mohon dukungan doa untuk persiapan peneguhan nikah tersebut. Mulai Selasa depan, tanggal 11 Januari 2022, kebaktian doa diadakan secara onsite, bertempat di Jalan Semeru 30 Malang, pukul 6 sore. Kebaktian doa akan dilayani oleh Evangelis Ripka Depi. Ibadah minggu depan tanggal 16 Januari 2022. Kebaktian umum 1 dan 2 akan dilayani oleh Evangelis Yohanes Tan. Dan KU3 akan dilayani oleh Evangelis Yeskiel Hartanto. Bagi jemaat yang ingin beribadah onsite, dapat mendaftarkan diri selama kuota masih tersedia. Ibadah streaming dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Kebaktian umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, demikian warta yang bisa kita perhatikan. Saya mau mengingatkan dua hal. Yang pertama, mengenai ibadah kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk mengikuti ibadah, saya rindu Bapak Ibu Saudara punya komitmen juga untuk bisa menghadirinya, karena kuota ibadah kita sangat terbatas, sehingga bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mendaftar untuk mengikuti ibadah, saya berharap kita bisa berkomitmen untuk menghadirinya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi dilihat di warta tayang, minggu depan kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur di awal tahun. Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk kita boleh belajar menghitung kebaikan Tuhan.
Dan selalu begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita bisa menghitungnya, itu akan membuat kita hati kita penuh dengan sukacita dan berlimpah dengan pujian oleh karena anugerah Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu minggu depan Bapak Ibu Saudara bisa membawa persembahan syukur di awal tahun, dan ini boleh menjadi persembahan bersama dengan keluarga, dan kita memberikan dengan penuh sukacita. Kita memberikan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara, warta yang bisa saya sampaikan. Dan saya terus mengingatkan kita semua untuk terus memperhatikan protokol kesehatan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi, kemuliaan hanya bagi Allah kita. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan saya akan berdoa memohon berkat Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita selesai. Saat teduh, Tuhan Yesus memberkati.